الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من المهلكات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد السادات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق Allahul Azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah seorang sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah, menceritakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabat dan umat muslim lainnya, lalu Rasulullah bertanya, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah?" Wahai sahabat-sahabatku, wahai umat muslim, maukah kalian aku beritahukan siapa orang yang paling aku sayangi dan cintai? Siapa orang yang posisinya, kedudukannya paling dekat denganku di hari kiamat nanti? Fasakatul qaum. Akan tetapi para sahabat dan umat muslim lainnya terdiam. Hingga fa'adaha marrataini aw thalathat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaan itu hingga 2 sampai 3 kali. Qulul qaumu na'am ya Rasulullah. Lalu kemudian pada akhirnya para sahabat pun menjawab, tentu kami mau wahai Rasulullah. Beritahukan kepada kami, siapa orang yang paling kau sayangi dan cintai? Siapa orang yang posisinya, kedudukannya paling dekat dengan engkau di hari kiamat nanti? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum min majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya orang yang paling aku sayangi, orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat posisinya denganku di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Akan tetapi sebaliknya kata Rasul, wa inna abghadakum ilayya wa ba'adakum min majlis yaumal qiyamah. Dan orang yang paling aku benci, orang yang paling jauh posisinya, kedudukannya dariku pada hari kiamat nanti adalah yang pertama kata Rasul, as-sarsarun, yakni orang yang banyak bicara, wal mutasyaddiqun, dan kata-katanya kasar, kata-katanya suka mencaci maki orang lain, kata-katanya suka menyakiti orang lain, wal mutafayhikun. Lalu sahabat kemudian bertanya, qalu ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasaddiqun. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami sudah tahu apa itu as-sarsarun dan mutasaddiqun. Famal mutafayhikun,
Lalu apa mutafahikun ya Rasul? Maka Rasul menjawab, qalal mutakabbirun, yakni orang-orang yang sombong. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepada para sahabatnya, juga tidak menegaskan kepada kaum muslimin saat itu, bahwa orang yang paling dicintainya, orang yang posisinya paling dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang paling banyak membaca Al-Quran, orang-orang yang paling rajin puasanya. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang paling baik akhlaknya sebagai sebuah standar kepada orang itu agar dicintai dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sebuah pertanyaan kaum muslimin yang tentulah kita harus tahu jawabannya, ada apa di balik akhlak itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dengan sangat gamblangnya di dalam kitab suci Al-Qur'an apa yang menjadi tujuan manusia hidup di muka bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali misi utama penciptaan mereka adalah supaya mereka beribadah kepadaku dalam arti yang luas, yakni pengabdian, penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin tidaklah membiarkan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk makan dan minum, melepas lelah dan tidur, mencari sesuap nasi untuk keberlangsungan kehidupan kita. Akan tetapi, kita diciptakan untuk suatu tujuan besar, tujuan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan hamba-hambanya yang mewujudkan tujuan penciptaan dirinya, yakni beribadah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tunduk kepada sesama makhluk. Dan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai sosial sebagai standar untuk menjadi orang yang paling dicintai, orang yang paling dekat nanti posisinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ternyata ketika kita kaji lebih dalam lagi antara akhlakul karimah dengan semua perintah-perintah agama adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, setiap kita menemukan perintah agama, pasti di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ingin membangun nilai-nilai akhlak pada ibadah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui kitab suci Al-Qur'an untuk mendirikan salat misalnya, apakah salat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita hanya sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya untuk rukuk dan sujud saja? Tidak, kaum muslimin. Karena ketika kita mengangkat tangan dalam takbir, ibadah itu bukan sekedar sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membangun nilai-nilai akhlak di balik perintah itu. Karena pada dasarnya salat yang didesain untuk mengalirkan nilai-nilai positif
yang mendalam pada perilaku umat Islam di luar salat. Dan salat merupakan kutub transformasi akhlak batinnya ke akhlak lahiriah. Karena itu doa-doa, ruku, sujud, dan semua yang menyangkut rukun salat, jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan kekhusyuan, akan dapat memotivasi orang-orang yang benar-benar beriman untuk menghindari perbuatan dosa dan kemaksiatan, serta memberikan pengaruh terhadap perilakunya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya seorang pesalat sejati adalah seseorang yang benar-benar melakukan penghamba dengan salatnya. Maka salat yang didirikannya bisa menjauhkan diri mereka dari perbuatan keji dan munkar. Wa aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, kata Allah. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Para mufassir mengatakan kaum muslimin, yang dimaksud dengan al-fahsya itu adalah keburukan-keburukan yang bersumber dari hati kita. Seperti dengki, sombong, iri, takut terhimpit dengan kelebihan orang lain. Itu yang disebut dengan fahsya. Sedangkan al-munkar itu adalah kejahatan-kejahatan al-jawari. yakni kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Seperti indera kedua mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Artinya kemungkaran-kemungkaran yang ditimbulkan oleh fisik kita. Itu yang dimaksud dengan al-munkar. Maka dengan demikian kita bisa katakan bahwa salat berfungsi sebagai sarana untuk memotivasi setiap langkah kita. Sekaligus alat bagi kita untuk mencegah perbuatan yang tidak benar. Bahkan salat itu kaum muslimin punya kekuatan untuk membentengi seseorang atau mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, baik yang bersifat batin maupun yang bersifat fisik. Oleh karenanya ada dua hikmah yang dikandung dalam sholat. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45 ini, hikmah tersebut adalah salat dapat menjadi pengekang diri bagi seseorang dari kebiasaan melakukan perbuatan keji dan munkar, sekaligus mendorong seseorang untuk menghindarinya. Di mana menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar adalah bagian dari wilayah-wilayah akhlakul karimah. Akan tetapi sebaliknya, ketika sholat yang didirikan tidak didasari dari kesadaran dan kekhusyuan, artinya dikerjakan hanya sebagai penggugur kewajiban, bukan kebutuhan sebagai makhluk kepada Sang Khalik, maka sholat yang didirikan tidak akan pernah mampu menjadi pengekang dari kebiasaan melakukan perbuatan keji dan munkar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang tetap melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, orang yang tetap melakukan perbuatan keji dan munkar meskipun amalan salatnya terus dikerjakan. Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi la'budah. Barang siapa yang melaksanakan salat, lantas salat tersebut tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya salat memiliki efek yang sangat besar dalam memperbaiki jiwa manusia. Makanya salat ini
dicanangkan sebagai perintah yang sangat penting bagi setiap kita umat muslim. Hal ini tidak lain dikarenakan salat adalah komunikasi antara hamba dengan Tuannya, komunikasi antara makhluk dengan Sang Khalik. Maka ini artinya nilai-nilai akhlak dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah salat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana salat itu bisa membentuk akhlak? Atau bagaimana salat itu bisa menjadikan seseorang sehingga ia memiliki perilaku yang mulia? Hati ingin mengajak kepada kita semua kaum muslimin untuk bercermin kepada sebuah kisah seorang sufi yang bernama Salim. Dia dikatakan sebagai ahli ibadah, seseorang yang sangat tawadu. Bahkan orang banyak menyebutnya Salim itu salatnya teramat sangat khusyuk. Akan tetapi kelebihan Salim yang patut kita contoh adalah dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Satu ketika Salim menghadiri majelis ilmu seorang sufi senior yang bernama Abdurrahman, yang biasa dipanggil dengan istilah Aba Abdurrahman. Lalu Salim bertanya, bagaimana Tuhan melaksanakan dan bisa khusyuk dalam sholat? Pertanyaan yang menurut kita amat sangat sederhana kaum muslimin. Bayangkan seorang sufi bertanya kepada sufi yang lain, seorang ahli ibadah bertanya kepada ahli ibadah yang lain. Lalu Abu Abdurrahman menjawab, ketika saya mengetahui waktu salat, maka saya bersiap-siap untuk berwudu. Saya melakukan wudu lahir dan wudu batin. Kemudian Salim bertanya, apa yang Tuhan maksud dengan wudu lahir dan wudu batin itu? Maka Abdurrahman menjawab, wudu lahir itu adalah membasuh anggota-anggota wudu kita. Sedangkan wudu batin adalah manakala kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membersihkan hati kita dari segala macam prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Kita menghindari kemewahan-kemewahan dunia yang sering membuat kita lupa kepada Allah. Kita menghindarkan segala macam hal-hal yang membuat kita lalai dari Allah. Itu yang difahami dari wudu batin. Tapi dalam versi lain kaum muslimin, wudu batin itu adalah makna terdalam ketika kita membasuh anggota wudu. Ketika kita membasuh kedua tangan, bahwa kita membasuh dengan air, itu adalah tindakan lahiriah. Tapi ketika kita beriktikad dalam hati, ketika kita berkomitmen dalam hati bahwa tangan kita tidak akan pernah menyakiti orang lain, tangan kita tidak akan pernah merampas dan merampok hak-hak orang lain, itu sebenarnya bagian dari wudu batin. Ketika kita berkumur-kumur, yang kita rasakan ketika berkumur-kumur itu adalah bagaimana kita memastikan bibir kita tidak pernah menyakiti orang lain. Begitu juga ketika kita membasuh wajah kita, tangan kita, kaki kita, semua memiliki makna dalam berwudu. Oleh karena itu kaum muslimin, mulai dari wudu saja kita sebenarnya sudah harus berada dalam kondisi batiniah, yang dimana kita sadar bahwa kita akan segera berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Abdurrahman kemudian melanjutkan, setelah itu saya berdiri untuk melaksanakan salat. Ketika saya berdiri melaksanakan salat, saya merasakan Allah Subhanahu wa taala menatap saya. Ketika saya hendak mengangkat takbir, saya merasakan Allah Subhanahu wa taala memandang saya. Dan di belakang saya juga merasakan
malaikat Israel yang seolah-olah bersiap mencabut nyawa saya. Lalu Abdurrahman berkata, ketika hendak sholat itu, saya merasakan seolah-olah inilah sholat terakhir yang bisa saya lakukan. Makanya kaum muslimin, di saat kita sedang mengerjakan sholat, yakinlah bahwa saat itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahadakum idza qama fi shalah fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri dalam salatnya, maka ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Karena itulah salat yang kita kerjakan ini sebenarnya bukan perbuatan sederhana kaum muslimin. Bukan perbuatan gerakan fisik saja. Tapi salat itu adalah media seseorang untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hadapi itu adalah Khalik, Sang Pencipta alam semesta. Seberapa kuat kita menunjukkan kehebatan diri kita pada saat kita berada dalam kondisi salat. Karena ketika seseorang mengerjakan salat kaum muslimin, sebenarnya dia sadar betul bahwa dia sedang menyembah siapa. Dia sadar betul ini adalah kesempatan yang diberikan Allah kepadanya untuk dapat sujud. Dan kalau itu adalah salat yang terakhir, kesempatan apalagi yang dia punya untuk memperbaiki dirinya kalau tidak melalui salat. Demikian ahli sufi itu menjelaskan, yang kalau kita simpulkan, setiap gerakan-gerakan salat yang mereka kerjakan, semua itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Artinya salat bukan sekedar penggugur kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Jadi tidak benar kaum muslimin kalau ada orang yang mengatakan khusyuk itu tidak sadar, khusyuk itu tidak tahu apa-apa. Dia tahu betul kalau dia angkat takbir, dia tahu betul kalau dia baca Al-Fatihah, dia sadar betul kalau dia ruku, sujud dan seterusnya. Maka kesadaran inilah yang nantinya akan membuahkan akhlak yang baik dan perilaku-perilaku yang terpuji. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari perintah ini kita mengambil kesimpulan. Sangat wajar kiranya ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa orang yang paling disayangi, orang yang paling dicintai, orang yang paling dekat posisinya nanti di hari kiamat adalah seorang muslim. Selain baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga baik dalam hubungan sosialnya, juga baik dalam hubungan kemasyarakatannya, di dalam persaudaraannya, adalah seorang muslim yang senantiasa mencerminkan akhlakul karimah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.